Selamat bertemu kembali dalam posting saya atau unggahan saya mengenai Arduino. Ya. Dalam hal ini yang akan didiskusikan adalah desain lampu berputar. Ya, ini ada 12 lampu LED, ya, akan disimulasikan, ya, sehingga dia punya apa kesan bahwa lampu tersebut berputar. Ya. Tapi maksudnya adalah lampu itu bergantian menyala. Ya. Variasinya banyak. Kalau pada saat yang lalu saya sudah jelaskan, ya. Nah ini bagaimana lampu berputar itu divariasikan sehingga terlihat betul bahwa dia sebenarnya kesan berputarnya itu kuat sekali. Ya. Dia berputar ke kiri atau ke kanan, ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ya, atau variasi, ya, berputar ke kiri, berputar ke kanan, berputar ke kiri dan sebagainya. Ya, variasinya itu banyak. Ya. Jadi mengapa kok lampu terus gitu ya? Jadi artinya dari lampu traffic light saya masuk ke lampu berputar itu supaya saya berharap memancing ide Anda, ya. Dan memancing ide Anda itu nanti ya pelan-pelan saya akan masukkan ke apa namanya, ya, nanti ini akan diperagakan ya, nanti akan diperagakan bagaimana kalau dia ditanamkan langsung ya programnya langsung diupload di Arduino. Ya. Jadi itu bisa dipakai untuk misalnya lampu reklame atau saya katakan variasi untuk mengatur kembang api, ya, yang orang bilang firework ya, yang pada waktu tahun baru demikian bagusnya itu, ya. Kemudian bisa misalnya untuk pernah saya sebutkan untuk air mancur menari dan sebagainya, ya. Jadi ini latihan supaya Anda yang melihat ini berpikiran bisa mempunyai ide ya untuk pengembangan selanjutnya, ya. Ya, jangan lupa nanti akan kita kembangkan ke robotika, akan kita kembangkan ke suatu apa uh, pengaturan jarak jauh, ya, penginderaan jarak jauh, ya. Nah, banyak yang bisa dipakai di Arduino, ya. Kemudian alat untuk kedokteran, ya, bisa menguji kadar oksigen dalam darah, ya, kemudian menguji untuk detak jantung, ya, bahkan nanti bisa menguji EKG ya, atau ECG, ya. Jadi mengenai uh, kondisi jantung, ya, itu nanti akan kita coba untuk membuatnya, ya. Nanti postingan selanjutnya nanti adalah mengenai kalau kita tanamkan yang berputar ini ya, kalau kita tanamkan langsung di Arduino. Nah ini kita lihat ya, perlu saya ingatkan, ini kita simulasikan dulu di Tinkercad ya. Nah, setelah di Tinkercad, ya, kemudian setelah kita simulasikan benar, nanti postingan selanjutnya adalah menanamkannya di Arduino. Mari kita lihat penjelasan yang pertama ya. Saya menggambarkannya dalam suatu ide ya, ya, menggambarkan lampu 12 lampu ya, supaya Anda membayangkan apa yang akan kita kerjakan. Mari kita mulai. Program kita ya tadi sudah disebutkan, saat ini adalah rancangan kita adalah tetap ya menyalakan 14 lampu, tapi ini variasi yang lain. Ya, ini ada angka-angka, ya, ada 2, 3, 4. Ini semua kebetulan berurutan tapi satu tidak ada. Ya. Nah itu maksudnya akan saya jelaskan dulu. Bahwa 2 ini adalah pin yang ada di Arduino. Ya, untuk memudahkan nanti kita di dalam mendiskusikan, ya, karena pin-pin ini nanti ya ini adalah lampu ya, lampu yang dinyalakan oleh pin-pin yang ada di Arduino. Ya, seperti yang telah kita awali tadi ya,
Nah, kita akan membuat lampu berjalan, ya. Tapi dalam hal ini lampu berjalan bukan seperti yang kita rancang pada postingan saya yang lalu ya, tadi unggahan saya yang lalu. Tapi yang akan kita lakukan di sini adalah memutar ini, kondisinya adalah semua kelihatan berputar ya, bukan hanya terlihat lampu berjalan berputar sendiri satu gitu ya. Satu menyala, kemudian yang lainnya mati. Ya. Tetapi kita akan menyalakan lampu berpasangan. Ya. Jadi dalam hal ini berpasangan supaya nanti pada waktu dijalankan, ya, ada kesan bahwa semuanya ikut berputar. Ya. Pada pasangan yang pertama ya, yang akan kita nyalakan adalah lampu kedua ya. Jadi lampu kedua kita pasang ya, ini pin kedua maksudnya ya. Jadi sekali lagi untuk memudahkan pada waktu kita nanti memprogramnya dengan perintah-perintah program pada Scratch ya. Scratch yang ada di Tinkercad ya. Kemudian setelah lampu 2 kita gabungkan lampu apa? Lampu keempat. Ya, artinya nanti ini akan nyala bersama-sama. Ya, 2, 4, kemudian ini setiap kali ini kita loncat satu lampu ya. Nanti kita lihat apa maksudnya ya. Ya, 2, 4, kemudian 6. Ya, 6, kemudian kita gabungkan lagi dengan yang 8. Ya, 8, kemudian kita loncat dari 9, kita nyalakan yang ke-10. Nah, setelah ke-10 kita nyalakan yang ke-12. Nah, kita lihat di sini di bawah ini ada tertulis ya. Ini adalah pada waktu perintah pertama. Jadi pada waktu perintahnya itu ya, perintahnya high ya. High artinya menyala. Itu bersama-sama. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ini maksudnya pada waktu pertama menyala ini yang menyala pertama ini adalah 5 ya, 5 buah lampu bersama-sama, masing-masing diberi jeda ya. Nah, ini salah satu mengapa saya memutuskan menyalakan 12 lampu ya. Karena 12 itu bisa dibagi 2. Nyatanya kita lihat di sini ya, ini bagi 2 jadi lampu yang menyala adalah 6, yang mati adalah 6 ya. Kemudian 12 itu bisa dibagi 3 ya, bisa bagi 2, bagi 3 dan bisa dibagi 4. Mengapa saya memilih itu ya, karena ini adalah untuk peragaan, untuk memudahkan kita nanti pada waktu merancang setiap itu kita ya, jadi merancang setiap desain kita. Nah, setiap desain kita maksudnya. Nah, ini adalah perintah pertama. Menyalakan lampu 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Jadi, setelah itu saya mematikan dulu ya. Kita matikan dulu ini. Nah, mati semua. Nah, perintah yang kedua ya, adalah menyalakan lampu yang ketiga. Tadi yang pertama 2 ya. Nah, sekarang yang ketiga ya. Kemudian ketiga ini kita gabungkan dengan lampu yang ke-5. Ya. 3, 5, kemudian lampu yang ke-7, kemudian lampu yang ke-9, ini masing-masing melompati satu ya, seperti yang tadi pertama. Kemudian lampu yang ke-11. Oh, ada lagi ya, lampu ke-13. Nah, sehingga pada perintah yang kedua, yang tadinya lampu yang mati-mati ini kita nyalakan, pada perintah kedua kita menyalakan lampu 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, itu maksudnya adalah setelah pasangan yang pertama, kemudian pasangan yang kedua, sehingga dia ada kesan bahwa dia bergerak. Bergerak seluruh lingkaran ya, seluruh lingkaran ini bergerak.
Ya. Baik, sekarang kita menyalakan untuk rancangan yang ketiga. Untuk yang rancangan ketiga kita mulai dari 4. Ya, 4, 6, 5, ya ini seharusnya 4 ya, 4, 5, ya, 10, 12, 2. Yang terakhir 2. Ya. Jika kita lihat nanti, ya, yang menyala adalah seperti ini. Ya, ini urutannya ya. Begitu saya jalankan, nah ini ada kesan bahwa dia berjalan ya, berputar ya. Nah, jadi apa? Itu adalah rancangan kita. Ya, rancangan kita yang pertama, ya, kita ulang ya. Ini sudah perintah kedua ya. Perintah pertama adalah ini ya. 2, 4, 6, ya, 8. Kemudian perintah kedua adalah ini. Kemudian perintah ketiga adalah ini. Ya. Jadi kalau kita putar terus ya, di dalam Scratch itu apa namanya? eh, kita buat nyala berurutan ya. Maka yang akan terlihat adalah pergerakan seperti ini. Ya, lampu itu bergerak ya. Satu, dua, tiga ya. Bergerak satu, dua, tiga. Pasangan dua ini, kemudian pasangan tiga ini, kemudian pasangan empat. Nah, ini pasangan empat ini ya. Empat, enam, gitu, seperti itu. Ya, nah, sekarang eh, kita apa yang kita harus lakukan adalah merancang itu ya, merancang programnya. Ya, mengapa saya memberikan gambar ini dulu? Karena ini apa namanya? Ini sudah eh, ya, mungkin ya kalau kita sudah ahli ya, ya kita bisa membayangkan apa yang kita lakukan. Ya. Tetapi ya, untuk menghindari kesalahan, ya sebaiknya itu dirancang dulu dalam bentuk gambar seperti ini. Ya sehingga nanti pada waktu kita merancang sketsnya atau merancang simulasinya, ya ya sudah jelas urutannya ya. Ini di bawah saya tulis ya, misalkan ini 4 gitu ya. Kemudian sambungan yang pertama itu 3 berapa ini? 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya. Itu sambungan yang pertama. Oh ini sambungan yang pertama. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Kemudian sambungan yang kedua adalah 3, 5, 7, 9 ya. Sambungan ketiga kita mulai dari 4 ya. 4, 6, 8, 10, 12 kemudian kembali ke 2. Ya. Itu adalah rancangan kita yang kita tuangkan apa dalam ya sketch ya, sketch atau kita tuangkan dalam bentuk apa ini ya, draft gitu ya maksudnya, sehingga nanti ya mudah-mudahan pada waktu kita membuat program scratch-nya tidak terjadi uh, apa, kesalahan atau minimum kesalahan ya, sehingga kita bisa melakukan checking ya, kita recheck ya, berdasarkan gambar ini apakah benar scratch-nya, apa kesalahan yang ada di scratch-nya ya. Ya kita mungkin optimis ya, karena waktu kita simulasikan dengan gambar ini itu seakan-akan dia sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Mari kita sekarang coba programnya ya. Sebelum kita lanjutkan ke program Scratch-nya ya tadi, nah saya ingin kita melihat ya peragaannya. Ini adalah uh, mencoba menjalankan ya, menjalankannya apakah betul dia terkesan berjalan. Nah, ini lampunya mulai ketiga ya, seharusnya mulai yang kedua, tapi ini yang ketiga nanti awalnya kita lihat di sini adalah yang bergerak adalah lampu keempat ya, gabungan lampu keempat. Nah seperti ini. Ya. Kemudian nanti mulai kita lagi ke lampu kedua. Oh ini apa uh, berbeda ya. Jadi dia seperti ini berputar 3, 4, 3,
2. Ini bolak-balik ya. Jadi ini ada, oh tidak ya, kita lihat ya. Nah, kalau ini saya itu kan ya, ini saya akan simulasikan ya. Ya, kita lihat pertama, yang kedua menyala, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah, ya speednya saya naikkan sekarang ya, supaya terlihat bahwa dia ada kesan berputar. Ya. Oke, sekarang saya coba ya, kita berjalan. Nah, ini dia ada kesan berputar, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ya. Ya, kita lihat berputar ya. Nah, kalau Anda ingin melihat dia memang berputar, ya ambil jarak ya. Ambil jarak dari agak jauh supaya yang terlihat adalah yang uh, berwarna dan yang putih. Kita lihat dia berjalan ya, nah, seperti itu. Nah, ini program yang akan kita buat. Ya. Nah, kita lihat ya, apakah program ini benar, ya, atau mungkin ada kekurangannya. Ya, kita perhatikan. Ya, kalau Anda perhatikan di sini pada waktu saya berputar, sebenarnya Anda melihat ada kekurangannya ya, ada yang kurang tepat ya. Tetapi ya, ini harus kita coba. Ya, artinya harus kita coba agar kita tahu apa kelemahannya. Nah, nanti kita akan menemukan dasarnya bagaimana kita memprogram sebuah lampu yang berjalan. Ya, sekali lagi ini adalah salah satunya adalah untuk ya, mungkin reklame atau variasi yang saya katakan ya, air mancur menari, ya, mungkin juga mengenai kembang api dan sebagainya. Nah, ya, mari kita masuk ke program Scratch-nya. Nah, setelah kita tadi ya, kita sudah melakukan simulasi ya dengan menganimasikan gambar ya, sketsa. Kira-kira bagaimana ya memprogramnya ya. Kita sudah temukan. Nah, saya masuk kembali ke ini ya. Ini adalah eh, diagram untuk 12 lampu ya, masih masih ya saat yang lalu, tapi kita variasikan dengan variasi yang baru seperti yang sudah kita diskusikan di persiapan ya. Persiapannya yaitu dengan sketsa gambar. Ya. Nah, kita sudah tahu urutannya. Ya. Nah, ini adalah program sisa yang dari kemarin. Ya, kita lihat code-nya. Nah, ini masih ada seperti ini. Ya, apakah kita bisa memodifikasi? Ya, kita coba ya. Ya, artinya kita sesuaikan. Yang pertama ya, yang di sini kita sudah tahu harus menyalakan lampu 2, 4, 6 pin ya, artinya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita lakukan di sini adalah ya sambil modifikasi ya. Ini ada agak panjang programnya, tapi nggak apa-apa. Kita manfaatkan, kita modifikasi. Ya. Pertama kita menyalakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lampu ya. Nah, di sini kita nyalakan 6 lampu, ini sudah ada 2. Ya. Kita tinggal menambahkan. Nih perintahnya ya. 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Ya, saya memberanikan diri gitu ya untuk membuat program ini ya, berdasarkan sketch kita tadi ya. Ini kita nyalakan high. Pertama adalah lampu dengan pin 2. Kemudian lampu dengan pin 4. Mudah-mudahan bisa ya. Dan lampu dengan pin 6. Ya. Yang selanjutnya adalah pin ke-8. 2, 4, 6, 8, kemudian pin ke-10. Ya. Jadi karena sudah di sketch,
Kelihatannya mudah ya, tapi saya tidak tahu gimana hasilnya. Ini saya pakai high semua, kemudian ini sementara 1 detik ya. Jadi yang bawah ini mungkin perlu kita hapus dulu. Ya. Delete. Ya, artinya supaya kita bisa cek program kita yang pertama itu betul enggak gitu ya. Oh, cukup panjang ini ya. Oke, kita coba hapus mulai dari sini. Delete, delete. Ya, ini risikonya kalau kita pakai program yang lalu ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi supaya kita tidak bingung nanti, atau ini ya saya hapus semuanya ya, masukkan di recycle bin. Nah, oh masih ada perintah di atasnya, ini perintah di bawahnya. Saya buang ke bin ini ya, ini cara buang ke binnya ya. Oh, ternyata nggak mau. Oh ya, kita lihat. Nah, ini kita hapus secara manual, delete block, kemudian timernya kita hapus juga, wait ya. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah ya. Nah, ini kita sudah selesaikan. Kita cek lagi. Kita nyalakan lampu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pinnya ya, bukan lampu yang itu ya. Urutan lampu ya, tetapi pinnya. Code kita tutup. Apa benar pada waktu saya start, ya, lampu yang penyala adalah 2, 4, 6, 8. Start. Nah, ya, kita lihat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Benar ya? Nah, sekarang selanjutnya adalah kita ingin harus menyalakan 2, berapa ini terus? Ini ya, 3, 5, dan seterusnya. Saya stop dulu. Saya sambungkan code-nya. Nah, supaya gampang saya perlebar. Nah, ini saya nggak tahu bisa di copy enggak ya, saya nggak. Duplicate. Oh, bisa. Nah, saya copy di bawahnya, ya, tetapi saya ganti ini ya, ini angkanya sama ya, 2, ini juga 2, ini saya ganti menjadi 3. 3, kemudian yang ini saya ganti menjadi 5, selanjutnya saya ganti dengan 7, ya. Saya naikkan dulu, kemudian yang ini saya ganti dengan 9, yang 10 ini saya ganti dengan 11, yang 12 ini saya ganti dengan 13 ya, seharusnya saya naikkan dulu, nggak ketemu. Ini saya ganti dengan 13 ya. Baik, setelah 1 detik, oh ini harus dimatikan ini ya. Baik, kita coba dulu ya. Nanti risikonya ini akan nyala semua ini ya. Setelah ini menyala, jadi nyala semua. Oke, kita start. Saya kecilkan code-nya ya, code-nya kecil. Start simulasi. Nah, kita lihat pertama ini betul ya. Nah, kan nyala semua kan. Ya, kenapa dia nyala semua? Saya lupa harus mematikan. Ya, waduh, gimana caranya ini ya? Ya, kita coba. Ya. Nah, ini agak sulit ya, agak sulit. Kenapa? Karena saya sudah terlanjur memberikan yang tapi enggak ya. Memang kita harus istilahnya cerdik gitu ya. Seharusnya untuk mematikan saya harus copy ini ya. Ya, tapi
Ya nggak apa-apa, ya saya copy yang bawahnya ini. Kalau saya duplikat atau copy, ini seluruhnya ini tercopy. Ya, itu agak membingungkan. Ya, nah, kita coba ya, duplicate, copy. Nah, saya letakkan di sini, ya di bawahnya timernya. Ya. Jadi ini adalah yang bawah ini adalah menyalakan kelompok yang kedua. Ya, sedangkan yang atas ini mematikan kelompok pertama. Kelompok pertama ini harus saya ganti dengan 2, ya, tapi ini adalah low, tadi saya matikan semuanya. Ya, kemudian ini adalah 4, ini saya ganti juga dengan low. Kemudian yang ini saya ganti dengan 6, ya, sama dengan di urutan di atasnya tapi mematikan. Ini juga harus low. Kemudian ini 8. Kemudian ini juga low. Kemudian ini 9. 8, 10, maaf, 10. Kemudian ini juga low. Nah, naikkan dikit supaya bisa itu. Kemudian yang ini adalah 12. Saya juga ganti dengan low. Nah, sedangkan yang bawah ini tetap, ini adalah perintah gitu ya. Cuma di sini saya lupa ya, untuk mematikannya itu perlu timer enggak? Oh, sebetulnya enggak ya, tapi kita coba aja. Ya, code-nya kita tutup. Start simulasi. Ya, pertama menyala ini. Nah, ini tapi kemudian on. Oh iya, dia ya, dia continue ya. Tapi kita lihat pada dasarnya adalah sudah ya, sudah benar ya. Jadi pada waktu 2 ini nyalakan, waktu lampu ini nyala, ini mati. Ya. Baik. Masuk dalam code lagi. Nah, setelah ini ya, setelah yang ini harus dimatikan. Ya. Saya matikan dulu ya, karena kita sudah tahu bahwa ini harus dimatikan. Duplicate. Ya, saya letakkan di bawah. Untuk mematikannya, nomornya sama ya dengan di atasnya ini. Ya. Ini kalau saya lihat diturunkan sama ya 357 ya, tetapi ini semua saya buat low. Ini low, ini juga low, semua diganti low untuk mematikan lampunya. Nah, kita coba dulu. Code saya tutup, start. Nah, betul ya. Nah, cuma jadi kelihatannya berkedip dia ya. Berkedip bergantian karena ada timing. Ada waktunya. Tapi nggak apa-apa. Nah, artinya ini sudah sesuai. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah membuat untuk kumpulan yang ketiga ya. Kan ada tiga tahap ya. Yang pertama adalah pasangan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang ketiga adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan yang ketiga adalah 4, 6, 8, 10, 12, 2. Nah, ini adalah pasangan. Nah, ini programnya. Ya, cari yang sudah berpasangan. Ya, yang ini berpasangan dengan ini ya. Matikan dan menghidupkan. Ini saya copy. Kenapa di copy? Akan saya ganti menjadi untuk mudahnya jangan ini ya. Untuk mudahnya saya copy yang bawah. Nah, duplicate. Saya letakkan di bawahnya. Nah, mengapa saya lakukan seperti itu? Karena nanti memudahkan saya mengcopy kalau ini dah nomor pinnya sudah sama. Nah, saya ganti nomor pinnya di sini menjadi 4.
Ya, kalau tadi 3, 4 ini harus jadi high. Ya, dia menyala. Kemudian ini menjadi 6. Ya, lompat-lompat ya. Kemudian ini menjadi high. Kemudian yang 7 ini menjadi 8. Ya, kemudian ini menjadi high, menyala. Ini 10. Oh, 10 mana 10? 10. Kemudian ini menjadi high. Ya, kemudian ini 12. Mana 12? Kemudian dia menjadi high juga. Ini kembali ke 2. Nah, kemudian kita 2 itu mulai dinyalakan. Nah, sekarang saya copy untuk mematikannya. Ya, saya copy mulai start dari sini, duplicate. Nah, ini memudahkan saya. Ya, nomor pinnya sudah sama, hanya saya tinggal mengganti ini susah banget. Nah, ini saya ganti low semuanya. Low, 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 kemudian ya, low artinya mematikan ya. Low. Oke. Karena kita tutup bootnya, apa yang terjadi? Apa benar 2, 3, 4 ini akan bergantian dengan pasangannya? Simulasi. 2, 3, 4 sesuai ya. Kembali lagi 2, 3, 4. Jadi program ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Bergantian 2 pasangan dengan pasangannya, kemudian 3 dengan pasangannya, kemudian 4 dengan pasangannya. Ya. Jadi sampai di sini programnya sudah selesai. Artinya bukan selesai, program dasarnya sudah selesai. Ya. Harus kita modifikasi lagi ya, tadi tentang waktu-waktunya ya, yang berlebihan ya, tadi ya 1 detik, 1 detik, dan mungkin kita harus pendekkan supaya kita bisa lihat perputaran dari lampu ini. Ya, nah, mari kita lihat ya perputarannya ya. Setelah kita lihat berputar, kan tadi terlihat ada delay ya. Nah, yang akan kita lakukan adalah perbaiki code-nya. Nah, tapi kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai maksudnya salah mana yang kita hapus. Ya, ini 1 detik, kemudian ini low ya. Jadi low dimatikan dulu. Nah, ini kita coba wait-nya ini kita hapus. Nah, panjang sekali ya. Nah, kita coba lihat dulu, apakah dari lampu pasangan kedua ya, lampungan pasangan kedua yaitu 2, 4 dan sebagainya, ketiga ini langsung lompat ya, langsung lompat ke pasangan 3 ya. Kita lihat dulu ya, apakah betul seperti itu ya, supaya tidak ada delay. Apa ya, ini 2 dengan langsung 3 ya. Nah, keempat masih ada delay. Jadi 2 langsung 3. Maksudnya 2 ini kelompoknya. Ya, baru langsung 3. Nah, berarti kita menghapusnya, apa yang kita hapus itu benar. Ya. Oke, ini code-nya. Selanjutnya saya menghapus delay yang, wah ini yang mana ini ya? Ini yang low ya. Kita hapus ini delay-nya. Pilih blok, kemudian mana lagi ada low, high, low, high, low. Oh, masih ada 1 pasangan lagi yang belum kita pasangin ya. Pasangan, bentar ini. Yang pertama adalah ini kelompok 2, 4 ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok 3, 5, 7. Kemudian ada kelompok
46. Oh. Bentar ya, ini low-nya pasangannya. Oh, ini low-nya pasangannya ini. Oke, kita hapus. Nah, ini matikan dulu, kemudian pasangan ketiga menyala. Kemudian pasangan 4 kita nyatikan menyala. Oke. Nah, saya agak ragu-ragu, cek dulu ya, sebentar ya. Kita lihat dulu. Ini menyalakan 2. Kemudian kelompok 2 ya, 2, 4, 6, 8 ini kita matikan semuanya low sampai di sini. Kemudian kita menyalakan 3. 3 dengan kelompoknya ya. Selanjutnya kita akan matikan 3 dengan kelompoknya. Kemudian 4 dengan ini kita nyalakan. Oh, betul. Kemudian 4 dengan kelompoknya kita matikan, langsung menyalakan kembali. Nah, mudah-mudahan benar. Nah, kita start. Nah, 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4 dengan kelompoknya. Ya. Nah, di sini yang kita lakukan adalah menyalakannya 1 detik. Ya, mungkin tidak terlalu terlihat, ya, tapi Anda perhatikan. Perhatikan dengan benar. Ya. Saya melihat bahwa ini tidak berputar, tapi dia sepertinya bergantian, menyala mati, karena pasangan 4 ini ternyata juga pasangan 2. Aduh, berarti ini aneh ya. Berarti penyalaannya kurang sempurna ya. Nah, coba kita lihat ya, coba kita uh, ubah ini ya, kita ubah timingnya ya. Nah, jadi ini kita ubah menjadi milisecond. Milisecond, terus kita pakai ini menjadi umum, kita pakai 300 ya. Yang pernah kita coba, ini milisecond juga. Kemudian kita pakai ini menjadi 300. Nah, kemudian selanjutnya ini juga milisecond, milidetik ya. Kemudian ini kita pakai 300. Nah, dari timing yang pendek ini akan terlihat ya bahwa dia ternyata hanya bergantian, berkedip ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3. Karena kelompok 4 ini ternyata juga kelompok 2. Ya. Oke, start. Nah, kita lihat dia hanya berkedip, kelihatannya kelompok 2 dan kelompok 3 aja yang menyala. Ya, tidak ada kesan dia berputar. Ya. Kalau kita mungkin agak mata kita agak berkedip gitu ya, mungkin terlihat bahwa dia berputar, tapi ternyata ini hanya berganti-ganti. Nah, berarti kita harus mempelajari track yang lain ya. Bukannya itu ya, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ada suatu logika untuk menyalakan lampu itu berputar. Ya. Baik, meskipun ini salah, ya, tetap saya inginkan dia di di print itunya ya, di print teksnya. Ya. Nah, ini pakai teksnya, ya, pakai teks. Nah, itu dia teksnya. Ya. Nah, ini adalah program untuk berputar dengan kelompoknya, ya. Tetapi kita pakai blok-bloknya, ya. Tetap saya copy ya. Nanti akan kita bandingkan dengan program yang mungkin kita persiapkan ya, supaya dia lebih bukan lebih benar ya, artinya lebih terlihat bahwa dia berputar. Nah, ini sudah saya copy ya, kemudian saya ke notepad-nya, kemudian saya save file, save as. Lampu berputar ya, atau kelompok ya, kelompok lampu berputar. Kelompok lampu berputar, saya tuliskan 1. Nah, ini adalah logika kita yang pertama. Saya sudah mempunyai file ini, ya.
Kemudian saya tutup code-nya kembali. Ya. Kita sudah tahu bagaimana apa namanya perputaran yang kenyataannya itu adalah hanya lampu berkedip ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Mari kita mencoba memperbaikinya. Ya, kita coba berdiskusi tentang sketsnya lagi ya. Dari sketsnya kita akan tahu, ya mudah-mudahan kita akan tahu untuk memperbaiki. Nah, mari kita mencoba desain yang baru, ya. Yang tadi, ya, yang mulai yang desain kita yang pertama tadi, ya, ada sedikit kerancuan ya. Seperti yang kita lihat di dalam programnya, ya, sepintas kita lihat bahwa dia berputar, ya. Tapi suatu saat sampai batas waktu tertentu kita lihat bahwa ternyata lampu itu tidak berputar, ya. Tetapi dia menyala bolak-balik gitu ya. Ya, tidak ada kesan berputar. Ya. Mungkin kalau kita sesuaikan sedikit menyesuaikan gitu ya agak membingungkan ya. Ketika kita lihat bahwa lampu itu menyala berganti-ganti ya ke kiri ke kanan ya tidak berputar. Ya. Suatu saat kita lihat dia berputar. Ya. Berarti program itu rancangannya kurang sempurna. Nah, mari kita sekarang mencoba rancangan yang kedua. Ya. Ini kita pertama yang kita nyalakan adalah pin 2 ini ya, pin 2 kita nyalakan. Ya. Nah, yang kedua. Nah, sekarang pasangannya apa? Kalau tadi yang pertama pasangannya adalah 4. Ya. Sekarang saya memakai pasangan yang kedua adalah pin kelima. Nah, ya. Kalau tadi cuma beda satu, sekarang beda satu lampu yang mati, sekarang kita beda mati lampu kedua. Ya. Setelah itu yang kita nyalakan adalah karena ini ada beda lampu kedua itu 6 dan 7, pin 6 dan 7, kita ingin menyalakan pin yang ke-8. Ya. Nah, setelah pin ke-8 ada jarak 9 dan 10. Ya, pin 9 dan 10 kita nyalakan yang ke-11. Sehingga dalam rancangan kita yang pertama, ya, perintah di scratch-nya adalah menyalakan lampu 2, 5, oh ini 8-nya kok 2 kali ya, 2, 5, 8, 11. Ya, 2 ini ya, 5, 8, dan 11. Ya. Nah, ini adalah pertama menyala keempat lampu ini. Kemudian yang kedua, ya, itu sebabnya saya memilih, tadi saya katakan memilih 12 lampu ya, karena dia bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, dan bisa dibagi 2. Nah, ini masing-masing 4 lampu menyala. Yang kedua, ya, kita mulai lagi, ya, adalah ini. Pertama 3 yang kita nyalakan ya. Kenapa yang ketiga? Karena kita ingin urutannya setelah 2, 3, di mana 3 nanti berpasangan, ya ada 2 LED dilompati ya, berpasangan dengan 6. Ada 2 LED lagi dilompati ya, pin 7 dan 8 kita nyalakan pin 9. Ya. Kemudian ada lagi 10 dan 11 kilompati kita menyalakan pin ke-12. Nah, kita lihat di sini ini. Nah, ini nanti pegangan kita untuk perintah pada scratch-nya. Ya. Ini adalah perintah yang kedua. Ya. Perintah yang pertama tadi sudah jelas, ya, pasangannya. Sekarang perintah kedua. Nah, kalau pada rancangan kita yang lalu, pada waktu kita menyalakan yang lampu ketiga atau pin keempat ini, ternyata pasangan itu sama dengan pasangan pin yang kedua. Ya, itu sebabnya ada kesan bahwa dia menyala bolak-balik, bukan berputar. Nah, ini adalah perintah yang kedua. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita matikan lagi, kita mulai menyalakan keempat. Ya, yang keempat kita nyalakan. Berpasangan lagi dengan jarak 2 ya, yang berpasangan lagi dengan pin ke-7. Ada 2 jarak lagi kita nyalakan pin ke-10. Ada 2 jarak lagi pin ke-13. Nah, ini perintah yang ketiga adalah menyalakan 4 lampu dengan pasangan pin ke-4, pin ke-7, pin ke-10, dan pin ke-13. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, kita lihat sekarang.
secara itu ya, ini adalah ya 25, 8, 11 ya. Ya. Kemudian saya menyalakan yang kedua, dia kelihatan berputar 3, 6, 9, 12. Kemudian kita nyalakan yang keempat, pasangannya 4, 7, 10, 13 ya. Jadi anu ya, ada kesan bahwa dia berputar ya. Ya. Ini misalkan saya turunkan ya, 2, 3, 4. Nah, dia bisa ada kesan berputar. Saya kembalikan lagi ya. 2, 2. Nah, ada kesan berputar ya. Nah, nanti kita simulasikan ya, kita janji sebelum kita masuk dalam Scratch-nya, kita simulasikan ini uh, secara berurutan ya, supaya terlihat bahwa program ini sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini sudah kita siapkan ya. Kita lihat ya, urutannya 2, 5, 8, 11 yang pertama. Yang kedua urutannya adalah 3, 6, 9, 12. Ya. Yang ketiga adalah 4, 7, 10, 13. Ya. Jadi harapannya di sini kita bisa melihat ya berputar. Ya. Nah, ini kalau kita putar otomatis dengan speed yang tinggi, terlihat sekali kalau dia berputar. Ya. Baik, kita lihat ini yang lampu pertama, pin kedua, pasangan 5, 6, dan 11 akan mati, kemudian disusul oleh pasangan yang pin ketiga. Nah, kita lihat ya putarnya sekarang ya. Ada kesan berputar enggak? Kalau Anda misalkan itu Anda coba menjauh sedikit dari layar, Anda akan lihat bahwa dia ada kesan berputar. Nah, jadi ini adalah mungkin ini lebih sempurna ya dibandingkan dengan program kita yang pertama, sehingga kita melihat bahwa dia kadang-kadang dia terlihat sekali bahwa dia tidak berputar, tapi dia menyala bergantian. Ya. Nah, ini mungkin ini yang paling benar. Ya. Mari kita masuk dalam program Scratch-nya. Nah, sekarang kita masuk dalam program. Ya, setelah kita pelajari dengan sketsa yang baru, ya, yang lampu berputar dengan program pertama agak rancu ya. Sepintas kita lihat dia berputar, nah, kemudian tapi suatu saat kita melihat bahwa dia hanya berkedip ya. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3, ya. Jadi kelompok pin 2 dan kelompok pin 3 itu hanya menyala bergantian ya. Karena kelompok pin keempat itu ternyata adalah kelompok pin kedua gitu ya, kalau kita lihat pasangannya. Nah, mari kita perbaiki ya. Dari program pertama tadi ya, jadi program dari sketch yang kita buat tadi ya dengan gambar, kita harus mau mengubah programnya ya. Kita buka code-nya ya. Ini kita tutup dulu, bukan download, kita tutup dulu sketch-nya, nah, sehingga kita melihat program Scratch-nya ya. Nah, yang dinyalakan adalah yang pertama adalah kelompok, ini berubah ya, kelompok 2, di mana kelompok 2 itu berpasangan dengan 5. Nah, ini agak diubah ya, karena kita melompati dua buah lampu, 2 buah pin ya. 2, 5, kemudian ini saya hapus bloknya, 2, 5, 8, kemudian yang ketiga itu adalah 11. Nah, ini saya masukkan ke 11 ya. Dan pin 12 ini kita hapus ya. Baik, ini 300 ya, jadi nggak apa-apa, kita coba ya. Nah, kemudian kita ulang ya, pin 2 ini low, kemudian ini kita ganti menjadi pin 5, ini juga low ya, pin 5, kemudian pin 8 ini saya hapus saja ya. Jadi pin 8 low, kemudian ini saya ganti menjadi pin 11 ya. Mengapa pin 11? Karena ini mematikan lampu-lampu sebelumnya ya. Pin 12 kita hapus ya, karena nggak kita pakai.
Nah, setelah ini kita matikan, ya, kita menyalakan kelompok 3. Kelompok 3 itu adalah 3 benar. Nah, kemudian pasangan 3 yang selanjutnya adalah 6. Ya, 6 kita nyalakan. Setelah 6 kita menyalakan 9. Jadi ini saya hapus ya. 9, 6 langsung 9. Dari 9 langsung ke 12. Nah, ini saya ganti menjadi 12. Oh, nggak nyampe. Nah, saya turunkan dulu. Tadi yang 11 ini saya ganti 12. Mana dia? Oh, ini dia. Nah, 13 tidak termasuk, ya kita hapus. Delete. Nah, setelah kita menyalakan ini ya, urutan selanjutnya adalah mematikan kelompok 3. Nah, ini kita bikin loh kelompok 3. Kelompok 3 itu berpasangan dengan 6. Saya naik 6 saya matikan. Kemudian pasangan yang lainnya adalah setelah 6 itu 9 ya. Nah, jadi 7 ini saya hapus. Nah, 3 urutannya 3, 6, 9. Kemudian ini 12. Nah, harus punya catatan di sebelahnya supaya kita tahu ya, mana aja pasangannya. Ya, kalau enggak nanti jadi kacau. 12. Yang 13 ini tidak perlu kita hapus. Delete block. Kemudian menyalakannya kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini berpasangan dengan 7. Ganti 7 di sini. Nah, high ya. Mulai 4 ini high, ini low, ini mematikan. Setelah 7 pasangannya adalah 10. Ya. 4, 7, 10. Jadi 8 ini saya hapus. Delete block. 10, kemudian setelah 10 kita menyalakan 13. Ini kita ganti dengan 13. Oh, kurang naik lagi. Bisa saya turunkan dulu. Nah, ini saya ganti menjadi 13. Ini dia. Kemudian ini saya hapus. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, kemudian sekarang kita matikan kelompok 4. Nah, 4 sebetul, ini adalah 7. Nah, kemudian yang ini saya hapus karena setelah 7 itu 10. Ini saya hapus, delete block. Nah, 4, 7, 10, kemudian ini 13. Waduh, oh ya 13. Nah, setelah 13, yang terakhir kita hapus. Nah, delete block. Nah, kita cek lagi yang di atas. Kelompok berapa ini? Ya, 2, 5, 11. Oke, mudah-mudahan benar. Ya. Code kita tutup. Kemudian kita start simulasi. Nah, ini kecepatannya agak tinggi ya. Nah, coba Anda lihat agak jauh itu. Ini apa enggak? Ada kesan berputar enggak? Ya. Nah, kita lihat ini ada kesan berputar. Aduh, terlalu cepat ya. Sebentar. Stop dulu. Code-nya kita munculkan lagi, kita ganti ya. Kita ganti. Kalau dia terlalu cepat, pusing juga ya. 1, kemudian ini detik. Ya. 1, kemudian ini detik. Kemudian selanjutnya ini juga 1, ini detik. Sudah semuanya, mudah-mudahan terlihat ya. Code saya tutup, start simulasi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, ini
terlihat ya kesannya berputar ya, jadi tidak bolak-balik. Berarti program kita yang untuk lampu berputar adalah seperti ini ya. Jadi seperti dijelaskan pada apa, atau saya jelaskan ulang ya, bahwa untuk lampu berputar kita harus mempunyai 3 variasi ya, dalam hal ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kalau 2 variasi ya, ya seperti tidak sengaja kita buat ya, itu harus kalau apa, kelompoknya itu harus berbeda 2 pin atau 2 lampu ya. Kalau berbeda satu dia hanya bolak-balik ya, itu harus ingat-ingat ya, terutama kalau Anda misalnya ya, bermain di papan reklame ya. Nah, nanti yang menjadi tantangan adalah ya, kalau Anda membuat lampu itu berputar bolak-balik ya, bagaimana ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya, saya tidak melupakan untuk apa, mengcopy teksnya lagi ya. Jadi untuk bahasa C-nya ya. Nah, kita lihat ini C++ ya, ya copy. Masukkan di dalam notepad. Mana notepadnya nih? Oh, salah. Notepad. Kemudian saya paste ya. Kita lihat ini di atas ini ada tulisan C++ code. Nah, memang sengaja dibuat seperti itu. Ini adalah ini atau komentar ya. Nah, kemudian saya save as. Apa tadi ya? Kelompok lampu berputar. Saya tulis spasi 3. Artinya jaraknya itu adalah lampu yang ketiga. Save. Nah, kita tutup lagi code-nya. Tambah kembali ke blok. Nah, kemudian kita tutup bloknya. Nah, ini adalah katanya ya. Kali lagi saya simulasikan ya dengan perbedaan 1 detik ya. Nah, ini terlihat ya kesannya berputar. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan ke program selanjutnya ya. Ini adalah variasi dari lampu berputar ke kiri dan ke kanan. Nah, sekarang kita mencoba perputarannya adalah kebalikannya ya. Tadi yang pertama tadi searah jarum jam, kemudian sekarang berlawanan arah jarum jam. Ini selalu adalah urutan ya, dari desain kita yang baru ya, supaya kita bisa melakukan suatu variasi ya. Sekali lagi ya, nanti Anda bisa memvariasikan sendiri ya, ide Anda sendiri ya. Nanti kita akan lihat ya program ini kalau kita tanamkan di Arduino ya, sebenarnya kita akan lihat bahwa dia akan menyalakan LED sebenarnya bukan suatu LED dalam hal ini yang simulasi. Nah, setelah kita membuat program lampu searah jarum jam, sekarang kita mencoba putaran lampu itu berlawanan arah jarum jam ya. Jadi putarannya adalah seperti ini, berlawanan ya. Kenapa kok berlawanan? Ya sudah, ini variasinya ya. Apalagi sementara kita berpikiran bahwa ini adalah untuk papan reklame ya. Jadi ya tergantung kita ingin yang searah jarum jam atau yang berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi ini putarannya sebenarnya sama ya, tapi kita lihat perintahnya itu dibalik. Ya, saya coba hentikan ya. Pertama yang menyala adalah yang 2, 5, 8, 11 itu ya. Kemudian yang kedua adalah yang menyala adalah yang 4 ya. Jadi bukan 3 dulu.
tapi 4, 7, 10, 13. Ya. Selanjutnya baru yang 3, 6, 9, 12. Ya. Jadi sebenarnya programnya ini mudah ya. Dalam arti mudah itu bagaimana logika kita. Ya. Sebenarnya programnya sudah ada semua. Ya, tinggal kita membalikkan sehingga dia menjadi perputarannya istilahnya reverse counterclockwise ya atau berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ya, ya programnya sama. Ya, nanti kita lihat bagaimana merancangnya ya. Jadi yang searah jarum jam sudah jadi, ya kemudian kita membuat programnya yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini adalah suatu variasi yang lengkap ya, supaya kita mendapatkan idenya. Ya, dalam program lanjutan, ya, kita sudah merancang ya. Program selanjutnya itu adalah putaran reverse, ya, putaran berbalik. Tadi sudah di sketsnya itu sudah kita coba. Nah sekarang dalam prakteknya untuk simulasi ini ya, yang nanti keluarannya adalah sebuah listing program ya atau kode program, urutan kode program, pernyataan atau statement ya, yang akan kita tanamkan di Arduino. Nah, kita lihat apakah benar yang terjadi adalah seperti itu. Nah, ini programnya sudah jadi, ya artinya jadi dalam arti ini saya membuka program kembali yang bukan reverse, ya, yang bukan yang counter clockwise, tapi yang clockwise searah jarum jam. Nah, saya buka kodenya ya. Kita buka kodenya. Ini adalah kelompok 2 yang dinyalakan. Nah, kemudian ini adalah kelompok 3 yang dinyalakan. Nah, yang terakhir adalah kelompok 4 yang dinyalakan. Nah, sekarang urutannya kemana ini? Ya, tadi 2, 3, 4. Ya, sekarang yang akan dinyalakan adalah kok bisa 2, 4, 3. Ya, karena 2 langsung melompat ke kiri ke 4, baru ketiga. Apakah seperti itu? Ya, kita akan coba. Ya. Nah, untuk membuat seperti itu, ini tidak mudah. Saya katakan kenapa? Untuk melakukan suatu copy, ya, copy kelompok, ya, itu kalau kita salah mengambil itu yang tercopy itu banyak sekali. Ya. Tapi yang paling mudah adalah kalau kita mengganti secara langsung, ya, mengganti secara langsung kelompoknya. Ya. Nah, kita coba yang reverse tadi adalah dari kelompok 2 baru dia langsung ke kelompok 4. Ya, saya tidak mau mengambil risiko. Ya, kita lihat ini 2, 5, 8, 11 kita dinyalakan. Ya, kemudian pada bagian ini 4 ya, 1, 2, 3, 4 dimatikan. Tetapi yang kita nyalakan sekarang bukan 3. Ya, karena kita ingin bermain reverse, berputaran counterclockwise, kita ganti dia menjadi 4. Ya, ini adalah jalan pintas ya, bukan jalan pintas ya, jalan yang menurut saya paling aman. Ya, kalau saya memindah-mindah, ya, begitu saya salah memindah, ya, hasilnya adalah berantakan gitu ya. Jadi saya ganti 10. Tadi pasangan 4, 7, 10 dan yang satunya adalah 13. Nah, saya masukkan 13. Ya. Jadi ini yang sudah menyala adalah 4, ya kelompok 4 ya. Nah yang harus kita matikan sekarang adalah kelompok 4. Nah, harus kita mematikan kelompok 4. Ya, karena terakhir menyala adalah kelompok 4. Ya, 4 di kelompoknya ada 4, kemudian 7. Ya, kemudian ini saya ganti dengan 10. Ini adalah kelompok 4. Nah, ini semua mematikan ya, low. Kemudian ini adalah 13. Aduh, tidak kena 13.
Saya harus naikkan dulu. Nah, ini 13. Oke. Nah, sekarang setelah itu yang kita nyalakan adalah kelompok 3. Nah, jadi itu sesuai dengan yang sudah kita rancang dari kelompok 3 ini langsung 6 ya. Itu yang kita sudah rancang di sketch kita awalnya. 3, 6, kemudian 9. 3, 6, 9. Terus ini 12. Nah, ini 12. Nah, sekarang yang harus kita matikan adalah dia ini nyala ya. Menyala semua. Sekarang kita matikan karena akan menyalakan kelompok yang lain. Yang kita matikan ada mulai pertama adalah 3. 3. Kemudian yang kedua adalah 6. Karena ini kelompok dari 3. Ya, kemudian yang kita matikan lagi adalah 9. Sekali lagi ini adalah kelompok 3. Yang terakhir adalah 12. Oh, tidak nyampe lagi. Mau masuk. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Yang di atas ini adalah hai, oke. Mudah-mudahan benar ya. Kita tutup quote-nya. Apakah benar dia akan berjalan reverse? Berputarnya adalah dari 2, ya, kemudian ini adalah kelompok 4, ya, 13. Dia akan berputar ke berlawan arah jarum jam. Kita lihat ya, setelah kelompok 2, nah betul ya. Jadi dia berputar berlawanan arah, ya. Nah, nanti mungkin akan ada pertanyaan, ya, bagaimana kalau kita membuatnya seperti program-program yang lalu, ya, bergantian perputarannya, ya, counterclockwise, kemudian clockwise, counterclockwise, ya, searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, dan sebagainya. Yang harus kita pikirkan bahwa ini salah satunya, ini adalah untuk merancang sebuah papan reklame ya, atau mungkin nama toko ya. Saya tidak tahu apakah itu juga nanti untuk untuk kepentingan yang lain, peragaan ya. Nah, jadi ini adalah trik-trik kita menyalakan lampu untuk kelompok variasi yang ketiga. Nah, ini ya, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jangan lupa kita stop dulu ini ya, kita stop dulu simulasinya, kemudian kita nyalakan bloknya lagi. Nah, ini jangan dilupakan, ini blok ya. Saya ambil blok dengan teksnya. Nah, ini adalah teks. Saya copy ya. Ini adalah teks untuk putaran reverse. Ya. Harus saya copy, jangan lupa. Copy saya save di file notepad. Nah, saya masukkan. Ya, lagi kita lihat di atas ini ada tulisan C, ya, code-nya C ya. Kemudian kita simpan ya, siap-siap supaya suatu waktu kita gunakan itu Arduino ya, kita bisa pakai. Kelompok lampu berputar spasi 3 reverse. Mungkin namanya terlalu panjang, nanti aja kita ganti. Jadi selesai, setelah kita copy, nah kita tutup lagi ini ya. Kita tutup, tinggal bloknya aja. Bloknya kita perkecil. Ya. Mungkin akan kita pakai, program ini akan kita pakai lagi untuk yang selanjutnya. Karena masih ada banyak lagi variasi mengenai
penyalaan 12 lampu ini ya. Nah, keistimewaannya ini ya adalah bahwa kalau 12 lampu itu ya, kita menyalakan satu bisa, artinya dibagi satu bisa. Menyalakan dua lampu, ya, 12 ya, bagi dua bisa. Menyalakan tiga lampu, tiga kelompok ya, 12 dibagi tiga bisa. Ya, menyalakan kelompok 4 lampu, ya, 12 dibagi 4 juga bisa. Ya. Artinya itu memudahkan kita ya. Jadi kalau misalnya jumlahnya tidak tepat, ya, akan menyulitkan kita untuk apa namanya memutar lampu tersebut. Ya. Jadi itu adalah trik kita untuk menyalakan lampu berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise. Seperti tadi ya, ini kita lanjutkan. Ini adalah lampu berputar ya, dengan variasi yang terakhir ya. Berputar, tapi ini adalah counter clockwise, jadi berlawanan jarum jam. Ya, coba kita cek ya, apa betul? Oh ya, arahnya betul ya, berlawanan jarum jam. Ya. Nah sekarang seperti biasanya ya, karena kita sudah diskusi mengenai searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita akan mencoba ini untuk kombinasinya ya, seperti saat yang lalu ya. Satu putaran arah jarum jam, kembali putaran berlawanan arah jarum jam ya. Nah, berarti ini kodenya harus kita ganti. Kita coba ya. Nah, ini saya perlebar supaya tidak menjadi masalah ya. Nah, kode ini adalah kode untuk untuk istilahnya reverse ya. Nah, sekarang paling mudah adalah kita mengcopy keseluruhannya, tapi saya sering gagal ya karena terlalu panjang. Ya, tapi saya coba ya, copy ya seluruh program ini ya. Duplicate. Ini dia. Nah, ini saya nggak bisa turun ini ya. Ya, saya coba menaikkannya, saya turunkan ya. Supaya bisa disambung di bawahnya. Ya, saya usahakan dia turunkan. Ya, kemudian mudah-mudahan berhasil ya. Saya turunkan lagi. Supaya sampai di tempat di mana saya bisa menyambungkannya. Ini yang saya copy adalah reverse. Jangan sampai saya lewat di di pinnya ini ya. Masuk di pin ini berarti dia akan dibuang. Kok jauh sekali ya. Oke, saya coba lagi turun. Mungkin ini sudah mendekati. Oke. Kemudian saya letakkan ini di bawahnya ini. Berhasil. Nah, kita lihat sekarang bahwa yang di atas itu adalah coba kita simulasi bagaimana pergerakannya. Ya, kita lihat ini sama-sama masih reverse ya. Jadi biarkan aja dia jalan terus. Setelah sampai di reverse ini nanti akan berjalan terus. Nah, reverse terus ya. Katanya. Nah, ada bagian yang harus kita ya, artinya reverse itu adalah perlawanan arus jarum jam ya. Nah, sekarang kita harus membuat ini menjadi searah jarum jam. Ya. Jadi searah jarum jam itu berarti kita memakai yang atas ini, ya. Yang high ini harus kita pakai untuk ini adalah menyalakan nomor 2586, kemudian
ini adalah low mematikan. Nah, yang kita nyalakan sekarang adalah bukan 4, tetapi 3. Nah, kemudian 7 ini kita nyalakan 6. Nah, yang 10 ini yang kita nyalakan adalah 9. Jadi, salah mungkin. Oh ya, 4, 6, agak bingung saya ya. Jadi, kita coba ya. Oke, kita matikan. Kemudian ini 3. Oh, ini 5 ini ya. Ini 3, ini 5. Kemudian ini 7. Oh, ini hanya 4. Sebentar. Ya. Saya ulangi ya. Dari yang atas tadi adalah 4 ya. 4, 2, 3, 4, 8 ya. Oke. Ini sudah kita matikan. Setelah itu putaran yang kedua adalah 3. Kemudian ini 6. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah 9. 9. Setelah 9 ini 12. Nah, 3, 6, 9, 12. Baik. Nah, yang dimatikan juga sama. Yang dimatikan adalah harus naikkan 3, kemudian 6, kemudian 9. Nah, 3 dan 9, kemudian terakhir di sini 12. Nah, ini sudah kita matikan untuk menyalakan yang keempat. Nah, jadi ini yang sarah jarum jam ya. 4, kemudian ini 7, kemudian ini adalah 10. Naikkan dulu. Selanjutnya adalah 13. Wah, tak kelihatan. Nah, ini 13. Nah, kemudian kita matikan. Nah, kita matikan. Sama ya. Yang dimatikan adalah 4. Kemudian 7. Kemudian 10. Selanjutnya adalah 13. Nah, setelah itu kita sekarang kita lihat dia mulai menyalakan 2 ya. 2. Oh, seharusnya ini agak usah ini ya. Jadi tapi kita coba dulu ya apa yang terjadi. Kita coba dulu code, kita tutup, kemudian start simulasi. Anu ya, counterclockwise dulu ya. Berlawanan arah jarum jam dulu. Nah, ini berlawanan arah jarum jam ya. Nah, sekarang searah jarum jam. Nah, ya. Nah, sekarang berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi saya kira selesai itu ya untuk programnya. Berputar bolak-balik. Ya. Nah, ini tadi karena untuk ngecek saya tetap memakai 1 detik. Ya. Tetapi kalau misalnya Anda mau memakai yang lebih kecil, ya, misalnya 30 milisecond ya supaya terlihat perputarannya, ya silahkan. Tetapi ini sudah merupakan program yang putaran bolak-balik. Ya. Nah, sekarang jangan lupa, ya, saya tidak boleh lupa ini karena ini akan saya coba untuk teksnya. Ya. Jadi teksnya akan saya copy, akan saya pakai nanti teksnya untuk praktek menyalakan
Arduino ya, jadi pakai langsung pada hardware-nya atau pada kondisi sesungguhnya. Ya. Kemudian mana nih? Saya copy, kemudian saya buka notepad ya. Setelah saya buka, kemudian saya paste ya. Nah ini ya, di sini tertulis kode untuk C++. Kemudian file save as. Saya simpan. Jadi file ini nanti akan saya tanamkan di ini ya, reverse, kemudian saya ganti ini dengan clockwise dan counter clockwise. Nah, reverse saya hapus. Nah, mudah-mudahan saya ingat nama filenya ya. Dan save. Berarti program ini sudah saya simpan. Nah, nanti ke depannya, ini saya tulis blok dulu. Ya. Nanti ke depannya akan yang kita akan praktekkan adalah menyalakan pada Arduino yang sesungguhnya. Ya. Kita start sekarang simulasinya. Ya. Kita ulang ya, ini reverse, ya, berjalan ke arah sini, ya, ke berlawan arah jarum jam. Nah, sekarang dia berputar searah jarum jam. Ya. Jadi program kita sudah kita akhiri. Ya, ini perputaran yang ya saya bukan kata sempurna ya, perputaran yang bagus ya. Jadi yang lebih sempurna lagi sebenarnya adalah kalau yang dinyalakan bersama-sama itu adalah dua LED. Ya, itu variasi yang lain. Ya. Tapi kalau menyalakan dua LED bersama-sama itu nanti adalah hubungannya kalau kita mempraktekkan apa yang disebut dengan gerbang logika. Ya. Ya, mungkin Anda akan bertanya, kenapa kok menyalakan dua LED? Nah, tujuannya nanti itu menjadi masukan pada gerbang logika. Ya. Saya kira itu sampai pada posting saya mendatang ya mengenai Arduino ini. Terima kasih. Saya kira demikian ya. Sampai pada postingan yang mendatang. Terima kasih.